Bagaimana menghadapi rasa malas, putus asa, atau takut gagal saat mengejar cita-cita? Islam itu adalah salah satu di antara ciri khas dari Islam itu adalah motivasinya itu kuat banget. Jadi why faktornya tuh kuat di dalam Islam. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau melarang kita sesuatu pasti dikuatin sisi why faktornya. Misalnya kalau dalam bahasa ulama disebut dengan fadail atau targhib, keutamaan-keutamaan atau yang menggembirakan. Kalau bahasa ininya tuh busyra, basyiran wa nadhiran, berita gembiranya apa? Selalu ada kayak gitunya. Misalnya kita diperintahkan tahajud, maka Allah sendiri mengatakan apa fadilah tahajud? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mengangkat value kita, value di dunia dan value di akhirat. Nanti ditambahkan lagi dengan hadis-hadis. Misalnya tahajud itu menjadi jalan keluar, tahajud itu menjadi keajaiban, tahajud itu menjadi cahaya di wajah kita dan dalam kubur. Dunia dan akhirat selalu ada motivasi-motivasi why-nya yang kuat. Begitu juga ketika kita disuruh puasa, disuruh sedekah. Bukankah sedekah itu menambah harta? Bukankah puasa itu menjadi kesehatan? Bukankah puasa itu menjadi perisai? Kita disuruh berzikir. Bukankah zikir itu adalah cara kita dekat dengan Allah sehingga Allah tolong kita dengan cara yang ajaib? Dan banyak lagi faktor-faktor why yang lainnya. Sehingga Kak Jenny kalau lagi ngerasa futur, kurang semangat, kurang bergairah dalam satu kebaikan, coba ulik lagi why-nya. Misalnya kalau ibadah, cari hadis-hadis fadilah ini apa sih? Kayak lagi malas ngaji nih. Fadilah membaca surat ini apa sih? Fadilah membaca surat Al-Mulk. Oh ternyata Al-Mulk itu adalah pembela kita di dalam kubur. Siapa yang, ini kata Nabi ya, siapa yang malam-malam harinya rajin membaca surat Al-Mulk, nanti di kuburannya gak bakalan sendiri. Dia gak bisa meminta keluarganya membela dia, karena keluarganya walaupun nangis segerung-gerungnya, ya tetap aja mereka ninggalin sambil menangis. Yang membela kita adalah bacaan surat Al-Mulk. Sehingga ketika malaikat Munkar dan Nakir nanya, bacaan surat Al-Mulk itu yang akan membela kita. Ini fadilah. Fadilah membaca surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat ini, surat itu, Al-Waqiah, Ar-Rahman dan seterusnya. Cari why-nya. Baik secara spesifik suratnya atau secara general Al-Qur'annya. Ini kalau contohnya ngaji atau membaca Al-Qur'an. Begitu juga dengan kebaikan yang lain. Kalau urusannya dengan belajar atau menuntut ilmu apa Ustaz? Ya lebih banyak lagi tuh. Fadilah menuntut ilmu, perjuangan menuntut ilmu. Kalau untuk karir ada lagi. Kenapa kita pengen sukses? Biar bisa bersedekah, fadilah sedekah. Kenapa kita pengen sukses? Biar bisa menafkahi keluarga, fadilah menafkahi keluarga. Cari why-nya. Dan itu bisa menguatkan semangat kita dalam menjalani sesuatu. Kalau takut gagal gimana Ustaz? Gagal itu kan tentang hasil ya. Tapi kalau kita paham fadilah, sekedar kita mengerjakan aja udah untung. Belum ada hasil loh, baru ngerjain aja udah untung. Kenapa? Karena Allah mengganjar seseorang itu dari usahanya, bukan dari hasilnya. Hasil itu bahkan bonus sebetulnya. Yang pokok bukan hasil, yang pokok itu justru usahanya. Begitu kita mengerjakan sesuatu yang baik, walaupun hasilnya belum tentu benar, belum tentu maksimal, tapi ikhtiar dan usaha kita mengerjakan sesuatu yang baik itu udah ada nilainya di mata Allah. Akan kita dapatkan di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau orang yang udah paham pola pikir ini gak takut gagal. Kenapa? Karena belum ada hasil aja udah untung. Apalagi nanti hasil. Kalaupun hasilnya gak sesuai dengan harapan, balik lagi kepada belief pertama. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu.